Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halif Felani, NIM 1925-142 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, saya akan membacakan hasil PPT saya, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada kantor camat Rambasamo. Latar belakang: keberhasilan dalam mengelola keuangan, pemasaran serta produknya bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan perusahaan, tetapi juga ditentukan dari keberhasilan mengelola sumber daya manusia, juga termasuk sebagai hal penentu dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan. Sumber daya manusia mengelola serta memanfaatkan faktor-faktor seperti informasi, teknologi, kapital, dan peralatan kerja. Sumber daya manusia merupakan suatu aset penting dalam kehidupan organisasi. Walaupun aspek teknologi yang digunakan sempurna, tapi jika tidak diimbangi dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, maka sulit kiranya efektivitas dan efisiensi kerja yang ada di dalam organisasi berjalan dengan baik dan organisasi tidak mampu bertahan dalam persaingan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan lebih jauh lagi. Given tahun 2000 membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi seorang pemimpin beserta teknik kepemimpinannya berbeda menurut situasi di mana yang pemimpin melakukan kegiatannya. Iklim organisasi. Pengertian iklim organisasi. Menurut Wirawan pada tahun 2009 menyatakan bahwa iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi secara individual atau kelompok dan mereka secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi dalam lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja organisasi. Menurut Pasaribu dan Indrawati pada tahun 2016 mengemukakan pendapat bahwa iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan yang relatif dari organisasi yang dialami oleh anggotanya, di mana hal itu memiliki efek pada perilaku mereka dan bagaimana organisasi tersebut berfungsi baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Yang pertama ada manajer atau pimpinan, yang kedua tingkah laku karyawan, dan yang ketiga tingkah laku kelompok kerja dan faktor eksternal organisasi. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan. Motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan atau insentif. Dengan demikian, kunci untuk memahami proses motivasi bergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan insentif. Selanjutnya, pengertian disiplin kerja.
Disiplin secara etimologis, disiplin berasal dari bahasa Inggris disciple, yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan, dan sebagainya. Terdapat beberapa pendapat mengenai disiplin kerja yang dikemukakan oleh para ahli. Disiplin kerja didefinisikan berdasarkan beberapa kategori, di antaranya berdasarkan karyawan atau pegawai dan berdasarkan manajemen. Untuk penelitian sebelumnya bisa dilihat pada PPT berikut dan juga kerangka konseptualnya. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Metode adalah teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau hipotesis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratory yang bertujuan menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan. Adapun tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rambasamo, Rokan Hulu. Waktu penelitian dimulai bulan Desember tahun 2019 sampai bulan Maret tahun 2020. Sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data terdapat dua sumber yang digunakan, yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan pada pegawai baik PNS dan non-PNS di kantor Kecamatan Rambasamo. Teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kuesioner. Untuk teknik analisis data. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, di mana Y sama dengan kinerja, X1 sama dengan gaya kepemimpinan, X2 sama dengan iklim organisasi A sama dengan konstata, B1, 2, 3, koefisien arah regresi sama dengan standar error estimate. Baiklah, itu tadi hasil PPT saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.